Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di program acara Berendot TVRI Bengkulu. Pemirsa, saat ini Indonesia sedang bersiap menyongsong Pilkada 2024, yang mana ini merupakan pesta demokrasi yang melibatkan seluruh pemilih, jutaan pemilih dari berbagai pelosok di seluruh negeri. Di tengah tantangan seperti netralitas, dari penyebaran informasi maupun dari money politik, tentu ini merupakan hal yang krusial dalam persiapan Pilkada untuk menjaga integritas demokrasi 2024 kita saat ini. Dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan Pilkada dan juga persiapannya, sudah hadir bersama saya di studio TVRI Bengkulu sore hari ini ada Bapak Asep Topan selaku akademisi. Selamat sore Pak Asep. Sore, Agnes. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, dan ini juga wajah-wajah orang-orang yang memang sudah dikenal tuh ya, akademisi politik yang sudah luar biasa. Dan di sore hari ini juga sudah hadir bersama saya ada Aldi Rizky Darmawan selaku perwakilan dari BEM Unihas. Selamat sore, Aldi. Panggilannya Aldi ya? Iya, Kak. Gimana kabarnya Aldi? Alhamdulillah baik, Kak. Sampai sekarang berarti masih aktif BEM ya? Iya, masih. Baik, untuk sore hari pemirsa kita akan membahas mengenai Pilkada dan juga persiapannya terkait dengan tema kita di sore hari ini. Kalau dari pandangan Pak Asep sendiri, Bapak, seperti apa pendapat Bapak terkait dengan urgensi Pilkada 2024 dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, terkhususnya di Bengkulu saat ini? Iya, Agnes. Ya, ini kan baru pertama ya. Pertama kita Pilkada serentak seluruh Indonesia tentunya kan. Dan ini adalah sebuah peristiwa tentunya sangat penting dan mungkin satu-satunya nih di dunia gitu ya, yang begitu serentak dengan luasan dan cakupan wilayahnya demikian besar. Ini luar biasa perjuangan seluruh elemen yang terkait dengan itu kan itu ya. Termasuk juga sebenarnya antusias masyarakat ya waktu Pilkada Presiden kemarin. Itu juga luar biasa juga kepesertaannya itu kan itu ya, artinya partisipasinya ya cukup luar biasa lah, ini kerja KPU dan sebagainya kan itu. Nah ini walaupun tentunya juga banyak dinamikanya gitu ya, dan ini adalah kita uji gimana sih ini masalah daerah kan itu ya, karena ini merupakan sebuah kerja sistem gitu ya, yang betul-betul sistemik di sini. Nah ini tentunya juga banyak hal-hal yang ya harus kita evaluasi karena kita sebenarnya kan belum mencapai sebuah hakikat demokrasinya kan gitu ya. Kita baru mencapai sebuah bagaimana sih atribut demokrasi itu diterapkan gitu ya dengan tahapan-tahapan itu. Tapi kualitasnya itu yang harus diperbaiki, bahkan mungkin juga harus dievaluasi seluruh sistem kita itu apakah memang sudah tepat kan itu ya secara sistemik atau ada hal-hal yang memang juga harus kita buka gitu ya, dengan katakanlah secara teoritis mungkin udah hebat pas gitu administratifnya dan seterusnya, tapi secara faktual empiris di lapangan banyak hal-hal yang memang tadi yang kontradiksi dengan harapan-harapan yang ada. Tapi menurut saya ini adalah suatu hal yang lumrah gitu ya, apalagi kita masih baru berdemokrasi seperti ini kan ini ya. Nah, tapi dalam konteks tadi gitu ya, ini memang betul-betul kita harus coba evaluasi hasil kerja gimana kan dengan serentaknya ini kan itu, dengan pilpres pilkadanya seperti apa. Itu memang perlu melibatkan seluruh elemen, barangkali juga para akademisi juga kan itu harus mulai mengurai kan itu, praktisi seperti apa dan sebagainya. Sehingga yang tadi disebutkan Agnes bahwa masalah-masalah yang krusial itu tetap menghantui kan itu ya, terutama masalah tadi apa Netralitas ya, money penyebaran politik informasi dan sebagainya kan itu kan. Dan ini harus dilihat juga apakah yang menyebabkan itu betul-betul karena katakanlah masyarakat atau sebenarnya secara sistem gitu ya yang menyebabkan seperti ini. Nah itu yang perlu ada semacam evaluasi sistemik gitu ya.
Itu kira-kira. Yang pastinya harus gencar sosialisasi Bapak ya terkait dengan netralitas Ya, dan juga informasi juga karena kan pastinya menjelang pilkada ini tentu banyak sekali informasi entahkah itu mungkin kampanye hitam maupun kampanye negatif ya Bapak yang bertebaran di media sosial tentunya. Tapi sebelum itu mungkin dari pandangan BEM sendiri mengenai pentingnya pilkada bagi pembangunan Bengkulu ini sendiri seperti apa pandangannya selaku anggota BEM ya? Kalau dari saya selaku perwakilan BEM, ini sangat penting karena setiap pemimpin itu ada programnya, ada yang ingin mau dicapai. Dan pasti sebelum pemimpin-pemimpin sebelumnya pasti nggak semuanya tercapai. Jadi tugas pemimpin selanjutnya itu untuk melanjutkan pencapaian tadi. Jadi sangat penting untuk para pemimpin yang akan datang itu harus jadi PR apa-apa yang belum tercapai. Biar Bengkulu ini lebih bagus lah dari provinsi-provinsi lain gitu. Baik, sejauh pandangan Aldi sejauh ini dari rekan-rekan teman-temannya di kampus ya, seperti apa antusias mereka dalam menyambut pilkada di tahun ini? Kalau antusias, pasti antusias mahasiswa. Karena mahasiswa sendiri itu pasti sangat kritis masalah demokrasi ini. Pasti sangat memilih pemimpin-pemimpin yang berkompeten dalam memimpin ibarat rumah mereka, Bengkulu ini. Apalagi kami dari perwakilan BEM sangat mendukung para kandidat, para calon. Gitu. Baik, kalau dari Pak Asep sendiri untuk saat ini ya, karena kan juga tentunya banyak ya pemilih pemula maupun yang terlibat dari anggota ormas masyarakat ataupun mungkin dari BEM sendiri ya. Ini sebenarnya seberapa penting sih mereka ini memahami bagaimana memilih calon pemimpin yang baik ke depannya seperti itu? Ini menarik pertanyaannya kan itu kan. Jadi ini juga yang harus dievaluasi ya. Karena betul-betul kita menghadapi tadi yang anak generasi sekarang tak disebut milenial, Gen Z dan sebagainya ya. Yang justru berbeda gitu ya. Nah, pemahamannya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah program-program visi misi dan karakter dengan segala macam sehingga mampu menilai itu nyampe nggak informasinya ke mahasiswa. Yang menarik begini, saya sering dalam obrolan diskusi misalkan gitu kan, saya tanya begini misalnya seperti kalau misalnya kan misalnya Aldi sebagai mahasiswa ini kan itu ya, kalau orang tua nanya, kamu kan mahasiswa gitu kan, ini ada sekian paslon, kira-kira itu kan ya, coba Bapak tunjukkan harus milih apa, kenapa alasannya itu, apa jawabannya? Tidak tahu. Tergantung dari janjinya kah? Bukan tidak tahu. Atau hasil kerjanya artinya, sebelumnya? Artinya apa? Aldi mungkin BEM aktif, tapi mayoritas mahasiswa tidak tahu apa yang dijawab. Loh kamu kan mahasiswa, ditanya sama orang tua gimana? Oh, nggak tahu lah mak, terserah. Kira-kira itu. Itu fakta kan itu. Kenapa? Karena tidak punya informasi sebagai mahasiswa yang mampu memilih calon siapa paslon yang terbaik. Mahasiswa dapat informasi dari mana? Berarti mereka ini juga termasuk golongan yang minim informasi terkait dengan. Betul, karena tadi sistem itu. Tadi misalnya dikatakan apa sih? Ada aturan yang memang harus dilihat bahwa pendidikan tidak boleh menjadi arena politik. Itu kan ya? Benar-benar dibatasi berarti ya? Artinya Pak, sudah sejak awal sudah dibutakan tuh informasi tentang politik. Karena tidak boleh. Padahal sebaiknya tidak apa-apa ya Pak? Sebenarnya kan gini, mungkin nggak universitas menyelenggarakan, misalnya punya inovasi ini misalkan gitu, calon-calon diundang, gitu ya. Calon-calon untuk dialog dengan mahasiswa, akademisi, ada dosen mahasiswa. Kan itu kan? Tidak oleh KPU, kira-kira itu. Itu kan? Aldi bisa nanya, ini gimana Pak ini nih? Kan gitu kan? Dari mana segala macam. Kita apakah itu memang dilarang? Itu masalahnya. Kan itu kan ya? Dilarang tempelan politik misalnya. Oke, tapi ini kan ingin tahu Anda programnya apa? Kita diskusikan. Nah, di sini yang tidak terjadi. Baik, kenapa? Kita akan bahas karena lagi Bapak. tadi Setelah jeda berikut ini bersama kami di Berondot TVRI Bengkulu.